Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Undangan untuk kaum muslimin dan muslimat dalam acara Istighosah 212. Insya Allah tanggal 2 Desember 2022 mulai tahajud bersama. Insya Allah tempatnya nanti akan dikabarkan. Mudah-mudahan pada waktunya Allah beri kita kesehatan, Amin. Allah beri kita keleluasan waktu, dan diberikan kesehatan. Berkah, berkah, berkah. Mudah-mudahan 212 reuni besok akan membawa negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di reuni Akbar 212 Jumat 2 Desember 2022 insyaallah. Kalau mereka benar-benar murni berjuang untuk rakyat, tidak akan mungkin mereka ini membangun permusuhan dengan elemen-elemen NU. Tidak mungkin. Saya masih teringat bagaimana Habib Rizik mengatakan Gus Dur itu, bahwa Gus Dur itu tidak saja buta mata tapi juga buta hatinya. Anda tahu kenapa itu dia lakukan? Karena mereka tahu bahwa Gus Dur sebagai sosok tokoh yang sangat digandrungi, dikagumi oleh orang-orang NU, itu adalah batu sandungan besar. Bahwa agenda memperjuangkan NKRI bersyariah, salah satu yang menjadi sandungannya itu adalah NU. Oleh karena itu, NU harus dimusnahkan terlebih dahulu. Logika itu yang terbangun di kepala mereka. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, menjelang 212 melakukan reuni, menantu Habib Rizik yang pernah teriak-teriak di atas mobil komando yang mengatakan bahwa saya adalah majikan, hari ini viral videonya melakukan kampanye di mana-mana untuk bagaimana mengajak umat Islam untuk ikut reuni 212. Tentu apa yang dilakukan ini sah-sah saja sebagai bentuk dukungan terhadap agenda yang dia mau laksanakan nanti supaya banyak pasien-pasiennya yang datang. Jadi supaya banyak kelinci-kelinci percobaannya yang datang, maka pasti dia akan melakukan roadshow kemana-mana, melibatkan banyak orang untuk kampanye. Termasuk saya kira sudah beredar di seluruh kanal, baik itu kanal YouTube maupun kanal TikTok, ya, untuk mengajak orang bagaimana supaya meramaikan 212 yang menurut mereka adalah sebagai salah satu bentuk perjuangan untuk NKRI. Bagi saya, omong kosong. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan adalah salah satu bentuk tindakan yang mengarah pada tindakan makar sebenarnya. Kenapa saya nyatakan bahwa itu adalah mengarah pada tindakan makar? Karena pasti orientasinya adalah bagaimana menyudutkan pemerintah kita, menganggap pemerintah kita ini gagal, lalu yang paling terakhir pasti dia akan mengatakan turunkan Jokowi. Pasti itu. Jadi jangan percaya dengan hasutan-hasutan mereka. Jadi jangan pernah berharap bahwa apa yang mereka lakukan ini murni untuk kepentingan nasional, murni untuk kepentingan bangsa, murni untuk kepentingan rakyat. Omong kosong itu semua. Coba bagaimana kalau misalnya apa yang disampaikan oleh Bahtiar Nasir itu benar. Dan saya kira sudah bukan lagi rahasia umum bahwa yang namanya mengumpulkan banyak orang, apalagi menjelang 2024, itu semua agendanya jelas. Karenanya masyarakat jangan sampai terprovokasi ikut dengan agenda mereka. Sudahilah. Kita sudah lelah melihat mereka. Apalagi kalian mau saja dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang tidak jelas. Saya sampaikan ya, orang-orang yang tidak jelas yang saya maksud itu karena dia bukanlah orang yang memiliki
sejarah langsung terhadap berdirinya bangsa ini. Mereka ini adalah orang-orang yang diuntungkan dari setiap zaman, yang mengambil manfaat dari kebaikan bangsa Indonesia, yang mengambil manfaat dari kebaikan rakyat Indonesia. Kalau mereka benar-benar murni berjuang untuk rakyat, tidak akan mungkin mereka ini membangun permusuhan dengan elemen-elemen NU. Tidak mungkin. Saya masih teringat bagaimana Habib Rizik mengatakan Gus Dur itu, bahwa Gus Dur itu tidak saja buta mata tapi juga buta hatinya. Anda tahu kenapa itu dia lakukan? Karena mereka tahu bahwa Gus Dur sebagai sosok tokoh yang sangat digandrungi, dikagumi oleh orang-orang NU, itu adalah batu sandungan besar. Bahwa agenda memperjuangkan NKRI bersyariah, salah satu yang menjadi sandungannya itu adalah NU. Oleh karena itu, NU harus dimusnahkan terlebih dahulu. Logika itu yang terbangun di kepala mereka. Makanya kalian jangan percaya dengan ocehannya. Mereka lupa bahwa orang-orang NU lah yang sangat menghargai dan menghormati yang namanya habaib sampai hari ini. Nah, tetapi mesti pisahkan di sini. Habaib yang bagaimana? Bahwa mereka kita hormati, tapi jangan sampai ikut dengan perilakunya yang buruk. Kalau saya bicara perilaku yang buruk, tentu sahabat-sahabat semua sudah bisa mencerna, mencatat apa yang saya maksudkan dan siapa orangnya. Tidak perlu kita menyebut nama. Yang pasti sudah ada pengantar tadi. Makanya saya sangat berharap seluruh elemen bangsa yang masih mencintai negeri ini untuk bersatu padu. Terutama Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah dan beberapa ormas lain yang masih memiliki rasa cinta yang sama terhadap negara ini. Jangan mudah diperandakan. Karena target mereka itu jelas di situ. Jadi ada beberapa hal yang mesti memang dikelirkan di sini. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia yang didirikan oleh moyang kita tidak boleh serta-merta kemudian orang lain merasa jauh lebih berjuang untuk bagaimana menguatkan persatuan dan kesatuan di bangsa ini. Apalagi hanya melalui reuni-reuni. Reuni ini kita tahu dari mana embrionya. Ini sejak tahun 2016 ketika Ahok mereka juga masuk menjadi calon gubernur waktu itu. Dengan mengatakan bahwa Ahok ini adalah calon pemimpin kafir. Sejak kapan ada kata-kata kafir di Indonesia? Sedangkan di zaman Nabi saja, orang yang sudah memiliki agama tidak dicap sebagai kafir. Tetapi bukan berarti kemudian ketika kita mengatakan kepada agama lain dengan sebutan non-muslim, lalu keimanan kita terkikis. Jadi seyogyanya di bangsa ini tidak ada lagi kafir. Karena apa? Semua yang ada di Indonesia ini memiliki agama. Ataupun aliran kepercayaan. Dan itu jelas dilindungi di dalam undang-undang. Karena itu tidak ada lagi istilah kafir. Nah, ketahuilah bahwa mereka yang selalu mengkafir-kafirkan, pastikan bahwa mereka punya agenda. Apa agendanya? Memberangus, mengacaukan umat Islam, agar ketika sudah kacau, maka gampang untuk memasukkan ideologi yang dia inginkan. Agar Indonesia ini memiliki pemikiran yang seragam, sama dengan apa yang mereka lakukan pada negara-negara lain, tetapi hari ini kemudian tidak berhasil. Jadi sahabat-sahabat, terutama yang selalu ikut-ikut pada ormas-ormas ini, pada pentolan-pentolan SFPI dan SHTI, kalian harus mawas diri, belajar, baca sejarah, agar kalian tidak disesatkan.
apakah kalian itu tidak merasa miris? Mereka semua muka-mukanya di atas itu tidak sama dengan muka kalian. Mereka kalian anggap sebagai pimpinan kalian yang harus kalian taati. Hati-hati. Tidak semua habaib itu budi pekertinya baik. Manutlah sama habaib yang seperti Habib Lutfi, Habib Syekh. Saya kira banyak habaib itu yang memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni, yang menyebarkan tarekat-tarekat di Indonesia ini, yang memang betul-betul mengajarkan jamaahnya untuk mencintai negaranya, sekaligus mengajarkan jamaahnya untuk bagaimana supaya senantiasa rendah diri, memiliki akhlak yang mulia. Yang seperti itu yang harus diikuti. Kalau model-model mereka ini semua, pasti kalian akan disesatkan, dibawa ke jurang yang paling dalam. Baru nanti yang disalahkan siapa? Pemerintah, negara. Padahal kalian yang bermasalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Tanahku yang ku cintai, engkau